Silakan baca. Ini pembukaannya. Ya. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam sehat, terima kasih sudah hadir di kantor ini. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama, siang hari ini kita akan mendengarkan sikap, posisi, gagasan dari rekan-rekan yang pada siang hari ini sudah hadir bersama kita di sini, baik secara langsung, ada juga rekan-rekan yang bergabung secara daring. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari bulan Januari tahun ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tanggal 11 Januari, Presiden mengakui 12 pelanggaran HAM berat. Kemudian di bulan Maret, Kepres dan juga Impres terkait implementasi rekomendasi dari tim PPHAM. Kemudian di bulan Juni, pemerintah melakukan kick-off, dan baru akhir pekan kemarin, pemerintah melalui Menko Polhukam dan juga Menkumham melakukan pertemuan dengan korban COVID-19. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana pandangan dari rekan-rekan lintas profesi mengenai upaya atau sikap pemerintah terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat selama ini. Silakan jika rekan-rekan ingin merekam, ada speaker di sebelah kanan dan sebelah kiri. Atau kalau misalkan rekan-rekan nanti ingin close di akhir acara, silakan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir di meja samping saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mulai mungkin dari Saya seorang guru pensiunan, dulu pernah memimpin asosiasi guru sejarah se-Indonesia. Nah, saya diajak bergabung istilahnya di sini, karena saya dalam mengajar sejarah itu selalu menemui banyak kesulitan ketika kita mulai mengajar tentang masalah-masalah yang menimpa itu.
Jadi hukum itu sudah ada batasan-batasan di mana yang diajarkan tentang masalah-masalah seperti itu selalu harus ada rambu-rambunya. Jadi, nah dengan kondisi yang seperti sekarang ini di mana apa namanya media sosial itu sudah demikian terbuka sehingga siswa itu juga dengan mudah untuk mengakses kebenaran-kebenaran yang ada di luar mata pelajaran secara di sekolah. Ini kan membuat kita menjadi sebuah dilema. Jadi dengan diajak untuk ikut melakukan deklarasi ini sebenarnya tujuannya kalau dari sisi guru itu supaya mata pelajaran sejarah itu diklarifikasi. Jadi dari masalah-masalah yang sudah berlalu itu kan masih banyak ketidakbenaran. Itu saja. Terima kasih. Untuk berikutnya bisa perkenalan singkat terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti baru kita lanjutkan paparan. Saya Aswi Warman Adam, sejarawan. Saya Ita Fabian Nadia, peneliti sejarah perempuan. Saya Usman Hamid, saya Direktur Amnesty International Indonesia. Saya Basuki Darusman, aktivis. Ya, saya Andi Bahtian, saya sejarawan. Saya Andi Rizaldi, Wakil Koordinator Kongres. Selamat siang, saya Gufron Mabuli, Direktur Imparsial. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Acara konferensi pers ini rekan-rekan sekalian akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Itu sudah termasuk sesi jauh dengan rekan-rekan sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jika rekan-rekan berkeinginan untuk doorstep setelah wawancara atau konferensi ini, silakan menghubungi narasumber yang dikehendaki. Baik, untuk membuka konferensi pers kita siang hari ini, saya memberikan kesempatan pertama kepada Mas Usman. Baik. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang rekan-rekan yang hadir, rekan-rekan jurnalis dan juga rekan-rekan pegiat masyarakat sipil, sejarawan, akademisi, praktisi, pendidik yang juga hadir di dalam sekedar nanti sebagai pengantar. Sebenarnya latar belakang dari pertemuan hari ini bukan sekedar menyikapi pertemuan antara Menko Polhukam Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang datang ke Belanda untuk menemui para eksil 1945, tetapi juga inisiatif ini dilatar belakangi oleh penyikapan kami terhadap langkah pemerintah yang tahun lalu membentuk tim penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran HAM berat. Ditambah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo awal tahun ini yang mengakui dan menyesalkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di Islam, terutama terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Setelah pernyataan pengakuan dan penyesalan Presiden, juga telah ada 2 buah instruksi Presiden yang kemudian dibentuk sebuah tindak lanjut, sebuah tim pemantau atas tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang menyangkut penyelesaian non-judicial terhadap pelanggaran HAM berat dari rekomendasi tim PPH. Nah, seiring waktu, kami merasa bahwa ada suatu kebutuhan yang mendasar untuk memastikan bahwa tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah terutama, termasuk di dalamnya Presiden, untuk benar-benar dilaksanakan di dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena ada banyak konsekuensi politik yang membuat kehidupan sosial politik bangsa ini terus dihinggapi oleh idealisme politik, oleh prasangka negatif atas dasar perbedaan-perbedaan pandang, ideologi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita ingin
menyikapi kebijakan pemerintah secara keseluruhan yang dimulai dari tahun lalu sampai dengan beberapa keputusan presiden dan instruksi presiden di tahun ini, serta kunjungan perwakilan pemerintah Indonesia dalam menemui para korban pelanggaran HAM berat di Aceh maupun juga di Belanda, khususnya para eksil 1965. Kami ingin menegaskan prinsip dasar bahwa negara punya kewajiban konstitusional, punya kewajiban legal untuk memastikan bahwa harkat dan martabat para korban itu dihormati, dimuliakan dengan memastikan mereka memperoleh haknya atas kebenaran, haknya atas pemulihan, dan haknya atas keadilan. Jadi latar belakang itulah yang membuat kami akhirnya menggelar acara ini, dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang bisa dikatakan salah satu awal untuk kami mengawal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam masa-masa yang mendatang. Hari ini kita akan menyampaikan sikap resmi kami bersama sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap keadilan, sebagai warga masyarakat yang peduli sejarah, peduli pendidikan, peduli penegakan hukum. Kami ingin menyampaikan sikap itu secara resmi. Dan ini kami harapkan bisa menjadi rujukan bagi berbagai kalangan di dalam melihat pelaksanaan tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Untuk selanjutnya pernyataan ini akan dibacakan secara lengkap oleh Bu Ita Fatianadi. Silakan. Selamat siang. Bersama. Deklarasi kemerdekaan untuk klarifikasi kesejarahan, kebenaran, dan keadilan atas kejahatan kemanusiaan. Kami yang membuat deklarasi ini adalah para sejarawan, pendidik, akademisi, pegiat seni dan budaya, aktivis, dan warga masyarakat hendak kembali menyerukan pentingnya kebenaran dan keadilan ditegakkan atas sejarah maupun masa depan bangsa. Kami tidak ingin bangsa kita terbelenggu oleh kekerasan politik masa silam yang terus berulang tanpa penyelesaian yang adil bagi korban. Kekerasan politik itu harus diakhiri agar kita sebagai bangsa dapat melangkah ke depan secara bermartabat di mata dunia internasional. Kami menyatakan bahwa pengungkapan kebenaran dan tegaknya keadilan atas sejarah kekerasan politik masa lalu dan pengalaman dari narasi korban sejak tahun 65 sampai periode reformasi menjadi tanggung jawab negara untuk menjelaskan siapa bangsa kita, termasuk mengapa dan bagaimana bangsa ini harus menyelesaikan masa lalunya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sejati. Kami menyesalkan jika tanggung jawab negara tersebut belum dilaksanakan sampai memasuki tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal ada banyak komunitas korban yang tetap mempertanyakan kesungguhan Presiden melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu atau tim PPH. Pertanyaan pokok mereka adalah mengapa tidak ada pengungkapan kebenaran? Mengapa tidak ada pernyataan maaf dari Presiden? Dan mengapa tidak ada kejelasan untuk menegakkan keadilan? Kami menghormati rekomendasi tim PPH yang dirumuskan untuk 12 pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk tentang pentingnya penulisan ulang sejarah yang diikuti oleh pidato pengakuan dan penyelesaian Presiden atas terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut. Penyesalan Presiden sangat penting karena terjadi di saat negara dan juga pemerintah masih mempertahankan narasi sejarah yang menutupi fakta
kejahatan kemanusiaan, termasuk yang berbasis ideologi sejak masa lalu dan yang sampai sekarang merendahkan keadaban politik kita sebagai bangsa dan negara. Kami memandang sejarah resmi negara saat ini yang menutupi hakikat kekerasan politik masa lalu dan melegitimasi penyimpangan kekuasaan negara harus dikoreksi. Meskipun pemerintah berganti dari waktu ke waktu, sejarah terus digunakan sedemikian rupa untuk membenarkan kekerasan politik tersebut, bahkan menciptakan iklim ketakutan dan kecemasan publik sejak masa lalu hingga kini di masa reformasi, termasuk menciptakan musuh-musuh fiktif dari dalam dan luar tubuh bangsa pada momen-momen elektoral. Melalui deklarasi ini, kami menyatakan bahwa negara harus segera dan tanpa syarat menunaikan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya untuk melakukan penulisan ulang sejarah demi mengungkapkan kebenaran, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan sebagai tanggung jawab negara atas kejahatan kemanusiaan masa lalu. Jika negara tidak memenuhi kewajiban itu, maka negara telah melanggengkan impunitas, menggelapkan fakta sejarah kejahatan kemanusiaan, bahkan menghindar dari kewajiban untuk memuliakan harkat, martabat, dan integritas bangsa Indonesia. Jakarta, 29 Agustus 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita Nadia. Untuk berikutnya dari rekan-rekan di sini ada yang ingin menjelaskan lebih rinci mengapa sikap ini kemudian muncul sebagai konsekuensi atas kebijakan pemerintah selama ini, terutama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Saya serahkan ke Bapak Marzuki Darusman. Mungkin sudah dibagi ya, teman-teman. Ada fotokopi yang berrekan jurnalis. Terima kasih, teman-teman yang hadir di depan ini, dan Pak Asri. Dan rekan-rekan sejarawan juga. Pertama, visi kita bersama. Ini tidak ada yang menyekat kita ini. Ini masalah kita bersama. Artinya mungkin pada hari ini teman-teman dari KSM, terima kasih banyak untuk kita hari ini. Tidak semata-mata sebagai insan, tapi sebagai warga negara Indonesia. Dan dengan demikian kita ingin mengajak untuk membuat masalah ini dari perspektif yang sama. Tadi sudah dibacakan dan disampaikan oleh pengumuman mengenai tujuan dari pertemuan kita pada hari ini, dan deklarasi tadi sudah secara gamblang dibacakan. Saya hanya ingin menambahkan urgensi apa ini dikeluarkan pada saat ini, menyusul rangkaian peristiwa yang tadi sudah disampaikan bermula dari saat tim PPH yang dibentuk oleh Pak Mahfud dari pemerintah untuk menyelesaikan satu bagian dari urusan kejahatan kemanusiaan yang selama ini tertinggal.
integritasnya hasil itu diakui oleh pemerintah, disesali oleh pemerintah, tetapi dalam deklarasi ini kita nyatakan tidak disampaikan permintaan atau pernyataan maaf. Dalam praktek internasional, pengakuan penyesalan pemaafan itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu pengakuan yang utuh. Nah, itu terjadi pada awal bulan Januari tahun ini. Ya. Kita melompat ke 16 Agustus, pidato presiden. Pidato presiden sama sekali tidak menyebut apa ini. Nah, ini menimbulkan kerisauan kita bahwa apa yang terjadi pada bulan Januari dengan pengakuan penyesalan itu merupakan satu atau secercah sinar yang masuk, yang kemungkinan peluang itu akan menutup lagi. Belum pernah dalam sejarah 50 tahun terakhir ini di Indonesia pemerintah mengakui secara terbuka, kecuali Gus Dur, tetapi itu tidak resmi meminta maaf. Pertama kali dalam sejarah 50 tahun terakhir itu pemerintah mengakui bahwa serangkaian 12 ini yang mewakili satu kompleks pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas yang diajukan oleh Komnas HAM itu diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dan disusul dengan satu penyesalan yang terbuka. Ya. Ini membawa satu suasana yang menjanjikan bahwa akhirnya pemerintah akan mulai menangani. Tetapi kita mempunyai cadangan pandangan yang selalu disimpan, tetapi terus ada, bahwa ini adalah suatu gejala yang menunggu untuk ditutup kembali, dan penutupan itu akan terjadi manakala pemerintahan Pak Jokowi ini sudah digantikan yang baru bulan Februari. Sehingga hal-hal yang disampaikan dalam deklarasi ini yang belum pernah disampaikan pada publik, pertama, ya, bahwa negara secara sadar menyusun sejarah yang menutup masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia saat ini. Ya. Dan yang kedua, bahwa dengan demikian sejarah itu membuktikan bahwa sekalipun pemerintahan diganti secara demokrasi formal, penutupan itu, penggelapan itu masih terus berlangsung. Ini juga belum pernah dilakukan. Kami merasakan bahwa hal-hal ini harus dinyatakan sekarang, secepat mungkin. Karena ada kemungkinan bahwa satu hari hal-hal yang semacam ini sudah tidak bisa lagi dilakukan, sudah tidak bisa lagi dikembangkan, termasuk sudah tidak lagi bisa dimuat oleh pers yang merdeka di Indonesia. Ya. Jadi ini satu celah antara Januari sampai Februari tahun 2024. Di situ pintu gerbang itu. Nah, semakin cepat ini dikeluarkan, semakin mungkin ini
mempunyai gaya hidup yang melampaui kemungkinan itu nanti untuk kembali. Nah, saya ingin berdiri di situ saya dulu, ya, hanya untuk menyampaikan mengapa urusan untuk masalah ini ditemukan pada saat itu. Karena ada kemungkinan bahwa kebenaran-kebenaran ini akan ditutup kembali oleh pemerintahan yang mendatang, yang harus menangani masalah-masalah sebagai akibat dari pemilihan presiden, sebagai akibat dari pemilihan umum dan sebagainya. Jika ini kembali menjadi salah satu saja masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah yang akan datang. Dan dengan demikian ruang kemerdekaan akan mengunjuk kembali. Baik. Terima kasih. Jadi saya ingin menegaskan lagi tentang kronologi peristiwanya yang tadi sudah disinggung oleh Pak Marzuki Darusman, namun masih bisa saya tambahkan lagi peristiwa sebelumnya. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi itu sudah menyampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun 2022 rencana untuk membentuk tim untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-judisial. Sudah disebutkan di dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus tahun 2022. 10 hari sesudah itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres tentang nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi apa yang disampaikan itu sudah langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan tim. Nah, di dalam Kepres mengenai pembentukan tim penyelesaian non-judisial masa lalu itu ditegaskan tugas dari tim itu adalah mengungkapkan kebenaran dan analisis tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim ini bertugas sampai bulan Desember tahun 2022. Tim PPHAM ini sudah menyampaikan laporan lengkap mereka kepada Presiden. Namun kita tidak menerima, kita tidak mengetahui, kita tidak membaca apa laporan lengkap yang disampaikan oleh tim PPHAM itu kepada Presiden. Karena yang disampaikan oleh tim PPHAM ini di dalam konferensi persnya itu adalah menyebutkan tentang kasus-kasus, ada 12 kasus yang diakui, kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui kemudian oleh Presiden dan disesalkan. Namun yang disampaikan kepada pers itu hanya eksekutif summary 5 halaman. Nah, kami berpendapat bahwa laporan lengkap dari tim PPHAM itu seyogyanya bisa diterbitkan dan diketahui umum. Karena kita mengetahui bahwa masyarakat itu melihat bahwa Presiden mengakui terjadi 12 kasus pelanggaran HAM berat, ada disebutkan kasusnya, tapi kasusnya tentang apa? Tentang apa, latar belakangnya bagaimana, kejadiannya di mana, dan siapa pelakunya. Ini tidak diketahui oleh publik. Jadi kami mengharapkan supaya laporan lengkap dari tim PPHAM ini bisa diterbitkan dan diketahui oleh publik. Kita juga mengetahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Marzuki Darusman ini,
di dalam pidato kenegaraan tahun 2023 yang lalu, Presiden Jokowi tidak lagi menyebut masalah penyelesaian HAM ini. Nah, pertanyaannya, apakah yang diupayakan tahun sebelumnya itu sudah selesai atau belum? Nah, kami melihat belum dilaksanakan secara atau sepenuhnya dilaksanakan Kepres itu. Yang kami maksudkan adalah laporan lengkap dari tim PPHAM ini tidak diterbitkan dan tidak diketahui oleh umum. Lalu kemudian yang kedua, kami juga mendengar laporan pertemuan Menko Polkam dengan para eksil di Belanda dan Ceko. Di situ Menko Polkam mengatakan bahwa pemerintah itu akan menyediakan anggaran atau dana untuk penulisan sejarah. Setiap orang boleh menulis sejarahnya menurut Menko Polkam. Namun pemerintah tidak bersedia untuk menulis buku sejarah resmi. Kami ingin atau menyampaikan pandangan yang berbeda bahwa negara itu harus menulis sejarah resmi, sejarah nasional. Kalau kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru pemerintah itu menulis sejarah nasional Indonesia yang menjadi pegangan bagi guru-guru, pegangan bagi penulisan buku ajar di sekolah. Bahwa kemudian di dalam salah satu jilid dari SNI itu, Sejarah Nasional Indonesia itu bermasalah atau tidak memenuhi kaidah sejarah, tentu itu bisa diprotes dan siokianya itu bisa diperbaiki. Nah, perbaikan atau penulisan ulang pedoman sejarah itu yang menurut kami itu penting dan seharusnya ditulis oleh negara, karena itu akan dijadikan pegangan juga bagi pengajaran sejarah untuk masa yang akan datang. Mungkin itu secara singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Andi Adian. Saya juga latar belakang sejarawan. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan sekali lagi. Mengapa kita mengeluarkan deklarasi ini? Sebagai seorang sejarawan, sudah pasti saya berangkat dari sebuah problem kesejarahan. Poin pertama adalah setiap generasi menulis sejarahnya sendiri. Anda, saya, kita sekarang ini selalu menulis sejarahnya sendiri. Namun, problemnya adalah sejarah di kita di Indonesia bukan sekedar sejarah. Dia sudah menjadi bagian dari praktik kekuasaan yang melanggengkan sebuah sistem kekuasaan dengan menundukkan warga negara di bawah kekuasaan negara. Disitulah kita hidup. Dalam konteks seperti itu, bahkan imajinasi dasar kita sebagai warga negara itu dibatasi. Sampai sekarang, satu knowledge yang saya kira kemampuan berimajinasi menjadi dangkal karena kita terlalu berfokus pada kebesaran negara sementara masyarakatnya lemah. Dan poin terpenting dari kesadaran tersebut adalah negara terus mereproduksi sejarah yang menegasikan kesadaran sejarah itu. Dari tadi di sini ada beberapa kasus tentang 12 kasus. Mereka tidak pernah, cerita mereka tidak pernah ada. Sehingga dalam kehidupan nasional kita selalu punya keterbelahan sebagai warga negara. Ada yang haknya, privilege-nya terpenuhi, ada yang sama sekali tidak. Nah, dengan demikian, saya kira poin penting dari mengapa kita ingin menulis ulang lagi sejarah dan menjadikan problem kesejarahan ini penting dalam deklarasi ini adalah untuk membongkar lagi satu kebekuan dalam pemikiran kita dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru tentang cara hidup yang lebih demokratis, lebih adil buat semuanya.
saya kira sini. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai seorang peneliti sejarah perempuan, pengalaman dan narasi korban perempuan dalam pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi sangat penting untuk dituliskan. Kita semua tahu bahwa pengalaman perempuan sebagai bagian dari korban kekerasan dalam kejahatan kemanusiaan hampir tidak pernah dituliskan menjadi sebuah narasi penting dalam sejarah nasional Indonesia. Dan di sini nanti penulisan ulang sejarah akan sangat penting memperhatikan dan menuliskan kembali perempuan, pengalaman-pengalaman dan narasi perempuan korban kejahatan kemanusiaan dari tahun 65 sampai masa reformasi akan menjadi bagian penting di dalam narasi sejarah nasional Indonesia. Ya, seperti tadi sudah dibahas oleh Pak Hasmi, bagaimana sejarah nasional kita ketika itu berkelindan dengan masalah-masalah politik. Jadi seolah-olah sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah itu memang tidak bisa lepas dari apa yang sudah disepakati secara politik, bahwa ini boleh diajarkan, yang itu tidak. Padahal yang diajarkan itu harusnya hal-hal yang penting. Karena bicara sejarah itu sebetulnya adalah bicara mengenai masalah kebenaran. Tapi ketika masalah kebenaran itu selalu ditutupi, sehingga kita tidak bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan semuanya itu ditutupi dengan kondisi-kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung pada saat itu, terutama pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu kami sebagai orang lapangan, artinya guru yang berhadapan dengan murid, itu selalu mendapatkan satu stressing gitu ya, bahwa ini tidak boleh diadakan. Ini yang harus dikemukakan. Padahal apa yang dikemukakan itu belum tentu sebuah kebenaran. Nah, dengan berkembangnya reformasi, misalnya kita tahu media itu kemudian berkembang dengan sangat bagus, dan banyak sekali bukti-bukti tentang kebenaran sejarah itu yang dapat diakses secara bebas oleh siswa. Tapi masalahnya di dalam kelas kita tidak boleh membuka itu secara terbuka. Jadi kami sebagai guru, meskipun saya mantan guru, tapi saya masih menulis buku teks sejarah nasional untuk SMA sampai sekarang. Jadi itu membuat saya juga kemudian harus berpikir ulang, karena misalnya sebagai contoh, kita cerita tentang G30S, itu kalau tidak diberikan G30S PKI, itu akan ditolak oleh PKI. Ya tidak harus diperbaiki. Ini harus ada G30S PKI. Padahal cerita tentang PKI itu sendiri tidak hanya ada di dalam buku-buku nasional atau buku babon, ya istilahnya pasti. Ya. Jadi kita itu punya buku babon sejarah yang diterbitkan oleh pemerintah gitu kan. Buku babon itu yang tadi Pak Hasmi cerita, itu yang harus kemudian diperbaiki atau direvisi, ya, jadi dikoreksi kembali gitu, ya, tentang isinya dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan bergabungnya saya dalam kegiatan deklarasi ini, saya tentu sebagai pendidik gitu ya, merasa sangat penting, mempunyai kepentingan gitulah, agar secara nasional yang diajarkan pada siswa kita itu semua adalah tentang sejarah yang berisi kebenaran.
berkaitan dengan dibentuknya tim BPH sendiri, sebetulnya Kontras sejak awal itu mengkritik yang keras terkait bentuknya tim BPH sendiri. Salah satu di antaranya misalkan ada berbagai catatan bagi kami berkaitan dengan pembentukan tim BPH. Satu di antaranya misalkan rekomendasi berkaitan dengan upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak berulang. Nah, seharusnya rekomendasi ini juga dapat diiringi adanya akuntabilitas dan melakukan mekanisme vetting. Nah, ini maksud dengan mekanisme vetting yang saya maksud adalah mencegah orang-orang yang bermasalah dalam hal hak asasi manusia menduduki posisi-posisi strategis. Sehingga apabila ada upaya ataupun ingin melakukan pengungkapan atas peristiwa kejahatan hak asasi manusia itu tidak terhambat gitu. Jadi teman-teman juga bisa membayangkan bagaimana kemudian kita sebagai sebuah negara ingin mengungkap dan juga menyelesaikan sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, tetapi orang-orang yang bermasalah dalam hal asasi manusia itu menempati posisi strategis. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa waktu lalu kita juga tentu masih ingat betul bahwa ada penyesalan ataupun pengakuan dari Presiden berkaitan dengan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat begitu. Namun kemudian pemerintah hanya memberikan rekomendasi atas 12 kasus begitu dan mengesampingkan atas kasus Priok yang terjadi tahun 84, lalu juga peristiwa Timur Timur tahun 99 hingga peristiwa Abepura di tahun 2000. Nah, di luar konteks soal tim PPH itu sendiri yang berkembang saat ini mendukung dana manusia Yasona Lawli dan juga Mahfud MD Menko Polhukam itu melakukan pertemuan beberapa waktu lalu yang kemudian bertemu dengan para Excel yang hanya menawarkan izin tinggal dan visa gratis bagi Excel tanpa membahas mengenai pengungkapan kebenaran maupun terkait penyelesaian kasus secara Saya pikir jika teman-teman mengikuti diskursus yang kemudian disampaikan di media, banyak sekali dari para Excel juga mempertanyakan berkaitan dengan akuntabilitas dan juga permintaan maaf yang sampai saat ini itu tidak disampaikan oleh negara begitu. Nah, pengungkapan kebenaran penting juga melalui adanya pelurusan sejarah merupakan hal yang esensial dan penting untuk diwujudkan dalam proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu. Nah, pelurusan sejarah sebagai bagian dari upaya pengungkapan kebenaran turut hadir sebagai manifestasi atas pemenuhan hak atas keadilan antar generasi guna memutus rantai trauma terhadap generasi muda di masa datang. Termasuk pula upaya memutus akar konflik dan menjamin tidak berulang. Jadi penting adanya satu bentuk pelurusan sejarah ataupun pengungkapan kebenaran. Nah, seperti ini bagian dari upaya-upaya ini harus juga ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi korban dan keluarganya yang diikuti dengan proses penegakan hukum dan pemulihan yang efektif. Termasuk juga pemerintah perlu merevisi ataupun tidak kembali melanggengkan peraturan diskriminatif yang memberikan stigma kepada korban peristiwa 66. Nah, yang dinilai sebagai penyebab lekatnya stigma terhadap korban peristiwa 65. Kurang lebih saya singkat seperti itu dan lanjutkan atas informasi itu. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Gufron Abduli, sehari-hari di Imparsial. Pertama, saya berangkat dari pandangan imparsial ya, berkaitan dengan penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan
masa silam, di mana kita memandang bahwa antara pendekatan non-judisial dan pendekatan judisial sebagai sebuah kerangka yang tidak boleh menegasikan. Tentu seperti yang tadi sudah disampaikan, adanya pengakuan terhadap 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian juga penyesalan yang disampaikan oleh Presiden, tentu ini bisa dipandang sebagai satu pijakan, satu milestone ditolak, atau tadi sempat disampaikan memberikan secercah harapan awal ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Nah, tapi yang diharapkan jauh dari itu adalah upaya tersebut harus diikuti ya oleh langkah-langkah lain ya, yang bersifat komprehensif, menyeluruh, ya, termasuk baik dalam konteks penyelesaian yang non-judisial ya, itu misalnya juga harus dilakukan secara menyeluruh ya, termasuk seperti yang tadi disampaikan tentang pentingnya bagaimana mengungkap kebenaran sebagai bagian dari tidak hanya korban tapi juga untuk bagaimana membangun perjalanan bangsa Indonesia ke depan yang lebih bermartabat, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam konteks itu tentu kita mendorong, mendesak Presiden untuk terutama Presiden untuk secara mewujudkan komitmennya secara menyeluruh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat masa lalu secara komprehensif dan semua pendekatan yang ada didorong tidak jauh dari hal yang kita. Artinya dalam konteks ini sikap langkah-langkah yang sifatnya politik ya, yang sifatnya selektif gitu ya, lebih mengutamakan satu pendekatan tetapi secara bersamaan menegaskan pendekatan lain sebagai satu sikap langkah-langkah yang harus dihindari, karena di sini yang harapan terhadap tuntasnya kasus-kasus kejahatan masalah tidak hanya korban tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk juga ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Nah, di sini menjadi penting konsistensi, komitmen pemerintah, terutama Presiden, menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan. Bagaimana proses yang dijalankan bersifat menyeluruh, nggak boleh parsial, nggak boleh selektif, apalagi setengah hati, baik dalam penyelesaian judisial maupun juga komitmen Presiden itu sendiri yang pernah menyatakan bahwa pendekatan judisial tidak mendedikasikan pendekatan judisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi dua pendekatan itu dalam perspektif imparsial harus didorong, tidak boleh saling mendedikasikan, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak korban. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada dari rekan dari Kota Ibu sekalian ingin menambahkan? Kalau tidak, saya akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di kantor Amnesty dan juga teman-teman yang ada di room Zoom ya. Silakan untuk teman-teman yang di sini langsung angkat tangan saja. Untuk teman-teman yang dari Zoom boleh menulis pertanyaannya di chat box. Silakan. Ya, yang di belakang. Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Saya diwakili dari divisi Indonesia. Ini kan deklarasinya berarti soal penempatan kebenaran dan kelulusan sejarah ya. Terus penegakan keadilan. Iya, betul. Dan sebenarnya saya ingin mengetahui lebih jauh. Sebenarnya apa yang menjadi masalahnya sehingga
sejarah ini harus diluruskan, di mana bagian yang membutuhkan pelurusan itu sebenarnya bisa diungkapkan atau dijelaskan kepada kami. Mungkin juga banyak teman-teman wartawan yang tidak terlalu mengerti soal bagaimana sebenarnya yang harus diluruskan dan diungkap kebenaran dan pelurusan seperti apa yang diinginkan sebenarnya. Dan kalau untuk peristiwa 65 ini, memang sejarah yang adil itu seperti apa menurut Bapak dan Ibu? Mungkin itu dulu cukup untuk Ibu Ratna khususnya, Bu. Ibu tadi bilang kalau Ibu masih terlibat dalam penulisan buku sejarah ya, Bu, untuk buku pelajaran itu. Nah, untuk sekarang sih bagaimana sih Bu peristiwa 65 itu disajikan di dalam bahan ajar di sekolah? Waktu itu kan kalau nggak salah di dalam sekolah disebutnya G30 SPKI ya. Dan waktu itu sempat ada penghapusan PKI yang seperti Ibu bilang tadi, tapi menimbulkan pro dan kontra, dan kalau penerbit itu harus G30S ya. Apakah itu sampai sekarang masih berlaku? Jadi penulisan seperti apa, dan soal penulisan itu tadi penulisannya seperti apa sekarang, dan bagaimana penyajiannya? Apakah ada hal yang berbeda ketika zaman Orde Baru, reformasi, dan sekarang ini setelah sejarah peristiwa 65 ini kembali banyak dibicarakan dan diungkap, bahkan pemerintah ada langkah baru untuk memberikan keadilan untuk para korban. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, ada ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Yulia dari cnnindonesia.com. Mau bertanya soal pelurusan sejarah gitu, penulisan. Kita tahu kalau misalkan sejarah-sejarah yang ditulis itu udah berlangsung belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Dan tadi juga udah dijelaskan mengapa penulisan sejarah itu udah melebihi dari sekedar penulisan gitu, tapi udah masuk ke kesadaran di setiap masyarakat gitu, sehingga kita nggak bisa membayangkan lagi gitu ternyata ada cerita-cerita lain dari satu kasus sejarah itu. Nah, selain itu juga kita tahu di lingkaran istana tadi sempat disinggung gitu ya, masih banyak pelaku juga ya terlibat pelanggaran HAM gitu. Ini kan permasalahannya sangat kompleks gitu ya untuk penulisan sejarah ini, pelurusan ini, koreksi gitu ya. Ada nggak sih pertama pertanyaan saya, seberapa optimis Bapak-bapak dan Ibu di sini gitu terkait keberanian seorang pemimpin ya untuk meluruskan sejarah gitu ya dengan situasi yang kompleks tadi gitu. Dan gimana ya cara yang paling strategis atau mudah gitu ya untuk mewujudkan tadi pelurusan sejarah ini. Mungkin salah satunya tadi bisa lewat ini ya penulisan buku-buku di sekolah gitu, tapi kan itu juga butuh keberanian yang sangat besar gitu ya. Dan jadi permasalahannya itu gimana mengenai datanya saja. Terima kasih. Mungkin satu terakhir sebelum dijawab oleh panelis. Ada lagi di sini? Tidak ada? Oke, mungkin dijawab dulu mungkin sebelum saya ke sini. Siapa yang mau? Ada 2 pertanyaan. Iya. Apa yang perlu diluruskan, Pak? Ya, jadi saya ingin sebetulnya menjelaskan apa yang sangat krusial di sini. Yang pertama adalah bahwa Presiden Jokowi itu di dalam janji kampanyenya sejak periode pertama dan periode kedua itu mengatakan berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Itu pertama. Lalu yang kedua, sekarang waktu kepresidenan Jokowi itu tinggal 1 tahun.
Dan pada waktu yang mendekati garis finish ini, Presiden Jokowi itu membuat suatu pernyataan yang menurut saya tidak pernah dikeluarkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dengan presiden-presiden yang lainnya untuk menyelesaikan masa lalu. Jadi ini tantangan yang menurut saya sangat penting itu, bahwa di dalam kesempatan ini, di dalam masa pemerintahan yang mendekati ya hari-hari akhir ini, pemerintah di sini menyampaikan sebetulnya 12 pelanggaran HAM berat itu apa, mengenai apa, 5W1H-nya itu bagaimana, dan itu disampaikan kepada publik, karena ini sudah merupakan penugasan dari Kepres tentang pembentukan tim PPHAM itu. Jadi, nah kemudian yang kedua, kami juga beranggapan bahwa dalam masa yang singkat ini, seyogyanya pelanggaran HAM berat ini, 12 pelanggaran HAM berat ini bisa dicantumkan di dalam pelajaran sejarah, di dalam buku yang bisa menjadi pegangan bagi guru. Karena kami beranggapan atau berpandangan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu ini tidak pernah dijadikan atau dimasukkan ke dalam buku, tidak pernah disampaikan kepada siswa, tidak pernah dibeberkan ke tengah masyarakat. Itulah yang menyebabkan terjadinya pengulangan kekerasan politik masa lalu itu. Jadi dengan catatan itu kami berharap ya di dalam waktu yang 1 tahun ini, kasus 12 pelanggaran HAM berat ini bisa disampaikan secara detail kepada masyarakat, dan kemudian itu juga kiranya bisa menjadi dimasukkan ke dalam misalnya buku Indonesia dalam arus sejarah yang juga dalam waktu singkat sebetulnya bisa dimutakhirkan, dibuat edisi mutakhirnya dan di situ dimasukkan. Karena selama ini sampai saat ini di dalam buku sejarah resmi Indonesia, di dalam sejarah nasional Indonesia ataupun yang pada era reformasi Indonesia dalam arus sejarah, tidak disebutkan tentang pelanggaran HAM berat itu. Hanya disebutkan tentang instrumen untuk pelanggaran, untuk kasus-kasus HAM itu ada Komnas HAM, ada undang-undang mengenai HAM, tetapi tidak pernah disebutkan atau dicantumkan tentang pelanggaran HAM berat ini. Jadi pemerintah seakan-akan membiarkan, seakan-akan menutupi kejahatan masa lalu itu, kejahatan kemanusiaan masa lalu itu, sehingga terulang kembali gitu. Jadi mungkin secara singkat itu yang ingin saya tegaskan mengenai pelurusan sejarah. Sebetulnya definisinya sangat-sangat sederhana. Meluruskan sejarah itu artinya mengoreksi yang tidak tepat dan kemudian menambahkan apa yang kurang. Itu yang dimaksudkan dengan pelurusan sejarah gitu. Dan ini yang siokianya juga dilakukan di dalam pengajaran sejarah di sekolah gitu. Kemudian yang berikutnya tentang
pelaku deklarasi ini sebetulnya tidak bertujuan atau tidak berhubungan dengan kontestasi elektoral, karena kalau kita lihat kami di sini menyebut 12 pelanggaran HAM berat yang disampaikan atau yang diakui oleh Presiden. Ini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Soeharto, yang terjadi pada masa K.A.J. Abdurrahman Wahid, yang terjadi pada masa Megawati, karena ini dari tahun 65 sampai 2003. Ini kasus yang bukan hanya pada Soeharto, tapi pada Megawati dan juga K.A.J. Abdurrahman Wahid, karena sampai tahun 2003. Dan kemudian juga tidak semata-mata kasus mengenai kelompok kiri, tapi juga ada kelompok Islam, kasus Kalangsari, juga ada kasus menyangkut warga daerah, ada Aceh, ada Papua, ada kasus mengenai kelompok tertentu seperti Petrus, itu kelompok yang dituduh kriminal, ataupun kelompok dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi dengan demikian ya, kami ingin menegaskan bahwa yang sangat penting itu, kalau saya sendiri paling tidak melihat itu masa yang tinggal 1 tahun ini. Jadi kita berpacu dengan waktu, dan kami yakin bahwa Presiden Jokowi bisa melakukan hal ini karena beliau tidak mempunyai beban sejarah masa lalu. Divisi ya, demikian. Kalau tidak ada penyesalan beliau dan pengakuan, nggak ada negara ini. Kita bermaksud untuk menggunakan kesempatan ini menyampaikan sesuatu yang belum pernah dalam sejarah Republik ini dilakukan. Karena itu sebelum melangkah kepada hal yang tadi Presiden yang mengatakan dalam konteks kita lihat, yang terpenting bagi kita pada hari ini, hal-hal yang tidak terucapkan di masa lalu bisa disampaikan. Itu saja sudah luar biasa. Itu rekomendasi dan penghargaan kepada pemerintahan Jokowi. Yang kita khawatirkan, pemerintah mulai surut dan melangkah mundur. Dan kalau ini terjadi, maka kita bisa memperkirakan pada bulan Februari nanti sudah ada di sana. Itu bahaya, itu yang risikonya. Kita semua tahu berada dalam indikator sudah dari 3 tahun lalu. Dari pertama, Pak Wiranto mengakui bahwa beliau bersama dengan Pak Prabowo dan Kiflan Zain bertanggung jawab mengenai peristiwa Mei. Terbuka. Sudah begitu serius cedera terhadap kecerdasan bangsa. Kalau kita tidak bisa segera serta-merta memperbaikinya, kecuali mengangkat masalah ini untuk disadari, dipahami dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Dan ini akan memakan waktu. Hari ini hanya satu momen untuk menciptakan momen itu. Tidak mungkin bahwa pemutarbalikan sejarah, manipulasi sejarah, penggelapan sejarah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran selanjutnya. Tadi mungkin Pak Abi perlu menjelaskan bahwa dalam masa itu pun tidak ada.
mungkin kalau ini tidak secara berjemaah, kalau kita katakan, didukung oleh segenap kehidupan bangsa, termasuk media yang terus-menerus menceritakan kisah yang disusun, yang kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi pada tahun 65. Tidak tahu. Ini satu format yang disusun dan lalu menjadi landasan bagi kekuasaan selama 50 tahun dari negara dengan versi kebenaran yang dibuat. Dari mana kita tahu bahwa itu terjadi sebagaimana yang diuraikan oleh Ibu Ratna? Dan tidak boleh diketahui. Itu masalahnya. Dan karena itu PPPHAM ini terpuji mengusulkan dilakukan penulisan ulang sejarah. Kenapa itu dilakukan? Perlu dilakukan. Dan itu rekomendasi PPPHAM. Ada di situ Pak Tidikan Hakim, ada di situ Pak Sedang saya yang asal cari ya, konsensus itu. Tidak ada masalah. Perlu ada penulisan ulang sejarah. Karena itu sejarah itu sudah disalahgunakan. Nah, jadi sebelum yang dilangkah kepada persoalan yang tadi, ini dulu yang harus dilalui ya. Termasuk juga perangan ilmuwan bersekongkol, bermufakat untuk mengawetkan kisah dongeng yang disebarkan di mental anak-anak muda yang begitu mudah dibentuk oleh kisah yang harus dicernanya. Jadi ini momen untuk menyatakan pembebasan diri ya, dari kumpungan dan dari tirani kesejahteraan yang selama ini ditegakkan di Republik. Jadi satu momen yang kita ingin berbagi dengan media, dengan masyarakat. Mengapa saya anggap ini untuk kami untuk dilakukan? Ya. Baik, ini ada pertanyaan sekali lagi ya dari Zoom. Yang pertama, apa dampaknya bila penulisan sejarah mengenai peristiwa 65 terdiri dari beragam versi dan tidak ada yang diakui secara resmi oleh negara? Yang kedua, ini dari satu orang ya, dari IDN Times, dari Santi. Yang kedua, Pak Menko Mahfud mengatakan sulit memproses pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu karena sebagian besar pelaku sudah lansia dan wafat. Sebelumnya juga sempat ada 35 tersangka yang diajukan ke pengadilan tapi divonis bebas. Kalaupun ada pelaku yang belum diproses hukum, Pak Menko minta dibantu untuk diserahkan daftar nama, alat bukti dan peristiwanya di mana. Apakah argumen itu bisa diterima? Tidak. Mungkin Mas Usman mau jawab yang pertama. Yang pertanyaan kedua. Oh, belum jawab. Oke. Baik, Pak. Ya. Ada hal yang paradigmatik dari percakapan tadi soal optimisme dan skeptisisme. Saya ingin hati-hati dalam meletakkan pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui dan menyesalkan. Kalau di awal Pak Zulkifli menjelaskan bahwa pengakuan, penyesalan dan permintaan maaf itu adalah satu kesatuan, maka sebenarnya pengakuan dan penyesalan tanpa pemaafan bukanlah hal yang membangun optimisme. Yang kedua, apakah memang ia benar-benar orang yang bukan dan tidak memiliki beban masalah? Ini juga harus hati-hati. Saya kira ia memang bukan bagian dari masalah, tetapi ia membawa beban masalah ke masa ini. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan politik. Baik itu memenangkan pemilu ketika ia bisa menjadi sebagai presiden, maupun memastikan stabilitas keamanan
stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dari pemerintahan. Dengan kompromi itulah maka sebenarnya kita patut mempertanyakan tingkat kesungguhan dan ketulusan dari pengakuan dan penyesalan. Faktor lain yang membuat kita harus hati-hati dalam membangun optimisme itu dan saya maksudnya skeptis adalah dari waktu yang tersedia. Mari kita belajar dari rezim pemerintahan yang hidup dengan waktu baru, yaitu rezim pemerintahan Rafael Videla di Argentina yang berkuasa dari kudeta militer tahun 1944 sampai dengan 85. Perlu waktu 30 sampai 40 tahun bagi Argentina untuk mengupayakan proses pencarian kebenaran, penelusuran sejarah, proses penegakan keadilan. Hingga kini, pengadilan Argentina masih mengurusi ribuan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu, baik itu di level dakwaan maupun di level pemeriksaan di persidangan. Nah, kalau Presiden Jokowi sungguh-sungguh dalam mewujudkan kehendak politik, seharusnya ia menyediakan waktu itu sedari awal tahun pertama pemerintahan. Tetapi di tahun pertama itu ia mengatakan prioritas pertama pemulihan ekonomi terjadi. Tahun kedua baru kita akan bicara soal agenda. Tahun kedua tiba, tahun ketiga, tahun ketiga tiba, tahun keempat menjelang pemilu. Suka atau tidak suka, isu itu menjadi komunitas politik kembali di bawah bayang-bayang ketakutan pada sosok Prabowo yang seolah membawa beban masa lalu. Padahal di waktu bersamaan Jokowi menempatkan beban masa lalu itu di pundaknya, sehingga memberatkan dirinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban negara, kewajibannya sebagai kepala negara, menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Jadi, baik dari segi waktu, dari segi tingkat ketulusan dan kesungguhan itu, bahkan beberapa kali pelomparan pernyataan Menko Polhukam terdengar sinis, bukan hanya permisif, tapi juga sinis terhadap suara-suara korban. Kalau sungguh-sungguh menegakkan keadilan, mestinya bukan dengan menyudutkan korban, mendesak korban, menekan korban untuk menyudutkan siapapun. Ini bukan tindakan kriminal. Bahkan kalau dalam tindakan kriminal murni, sebenarnya itu kewajiban negara. Bentuklah tim penyidik pro-justisia di Jaksa Agung, seperti di masa Jaksa Agung Pak Menteri. Libatkanlah ahli-ahli yang independen dan punya integritas moral untuk menegakkan keadilan. Jadi bukan dengan siapa yang menabrak Anda ketika Anda sudah terkapar setelah ditabrak. Tidak mungkin. Dan hak-hak korban itu harus dipenuhi meskipun katakanlah pelakunya belum diketahui dalam sebuah insiden kecil seperti kecelakaan. Apalagi sebuah pelanggaran HAM berat yang dibenar-benarkan dengan doktrin ideologi anti-komunisme atau anti-islamisme. Saya kira peristiwa dan juga peristiwa Taman Sari adalah peristiwa yang menjadi sejarah tentang bagaimana negara membangun pembenaran terhadap kekerasan politik berbasis ideologi anti-islamisme. Dan itu berulang di era Jokowi atas nama pluralisme, dan yang terjadi akhirnya adalah apa yang dikatakan Profesor Greg ini dari Australian National University. Bukan pluralisme demokratis, melainkan pluralisme yang represif, yang menimbulkan pelanggaran berat hak asasi manusia. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa jangan lupa 12 peristiwa itu tidak memasuki wilayah lain yang juga penting, yaitu cerita korban. Dalam peristiwa Tanjung Priok itu, korban ditempatkan sebagai para perusuh, sehingga negara perlu menertibkan mereka dengan berbagai tindakan justisial maupun tindakan represif. Narasi itu
belum berubah. Bahkan peristiwa itu sendiri tidak masuk dalam 12 peristiwa yang disebutkan oleh Presiden. Peristiwa 27 Juli, peristiwa 27 Juli juga tidak masuk di dalam 12 peristiwa. Padahal itu adalah peristiwa yang menunjukkan intervensi politik kekuasaan di dalam dinamika demokrasi. Ini wajar kalau kita lihat hari ini ada gejala-gejala repetitif pengulangan untuk mengintervensi partai-partai politik dengan cara yang lebih halus, tapi masih berdimensi koaksif. Tidak sebrutal yang baru, tapi saya kira ada gejala pengulangan. Nah ini yang sekali lagi rasanya saya tidak punya optimisme itu. Mungkin lebih mencoba mengkalkulasi secara rasional dari segi waktu dan dari segi komposisi pejabat pemerintahan Jokowi. Kita bukan bicara Prabowo yang jelas-jelas diberhentikan dari dinas militeran dan surat resmi pemberhentian itu dipegang Jokowi bersama jenderal-jenderal yang didukung dirinya dan melawan Prabowo dalam pemilu. Tapi juga jenderal lain seperti Hendro Priyono yang terindikasi dalam pemilihan juga. Ada jenderal Trisutrisno yang duduk di dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terindikasi dalam peristiwa pemilu. Jadi dari segi itu apa yang sering dikatakan sebagai Jokowi bukan bagian dari masalah, saya kira harus dikoreksi. Jokowi membawa beban masalah itu ke atas pundaknya sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masalah. Untuk apa? Untuk tujuan yang hari ini ia banalkan dengan membangun politik dinasti, hanya mementingkan dirinya ketimbang keadilan untuk rakyat. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi saya serahkan ke Bu Retno, tadi belum terjawab pertanyaannya. Silakan. Tadi ada pertanyaan dari belakang, dari tentang bagaimana penulisan buku sejarah teks terutama ya, karena dalam teks ini pun harus tidak boleh melewati 2 hal sebetulnya. Jadi dalam penulisan teks buku sejarah nasional khususnya itu ada 2 hal yang harus digunakan oleh kita sebagai acuan. Yang pertama adalah buku acuan. Jadi buku acuan yang diterbitkan oleh kementerian itu pada zaman Orde Baru itu ada yang disebut dengan Sejarah Nasional Indonesia. Itu jumlahnya ada 6 jilid, ya 6 jilid. Lalu kemudian diperbarui setelah reformasi itu ada yang disebut dengan ITES. Ya. Nah, ini menjadi acuan dalam kita membuat penulisan buku teks. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Dan kurikulum ini pun juga acuannya mengikuti apa yang disajikan oleh 2 buku Babon. Jadi sebetulnya tidak ada yang baru dalam hal itu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit teknis mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika antara kenyataan yang ada dan kemudian peristiwa-peristiwa masa lalu yang sebagian ditutupi, itu tentu kita akan kembali kepada metodenya. Jadi dalam metode pengajaran sejarah itu yang penting adalah bahwa kepada anak itu kita sampaikan tentang kronologi peristiwa, yaitu meliputi 5 W, itu ada 5 W itu termasuk ada when, where, who, why, dan how, ya. Itu yang kita jelaskan dalam materinya. Kemudian setelah 5W tadi, ada satu analisis yang harus dibuat oleh siswa yang disebut dengan analisis peristiwa, itu dengan menerapkan metode KWL. KWL itu what I know, what I want to know, and what I want. Nah, dengan ketiga hal ini, maka otomatis siswa tadi akan mencari informasi-informasi dari luar yang dalam buku teks itu tidak ada. Nah, ini memang harus dilakukan metode seperti itu, terutama ketika diterapkan kurikulum merdeka seperti sekarang. Jadi kurikulum merdeka itu sebetulnya membuka pintu yang semacam terkunci yang mencari informasi dari
referensi bagi siswa dari luar kelas, gitu ya. Yang kemudian itu bisa dia lakukan sebagai bagaimana dia harus menjawab semua diskusi, pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi memang kita sekarang di dalam mengajar tidak terlalu terfokus pada apa yang dalam buku teks. Meskipun dalam buku teks itu tetap perlu, ya, jadi anak itu tetap harus membaca sebetulnya. Karena sejarah tanpa membaca itu sebetulnya tidak ada pemahaman yang dalam mengenai hal itu. Tapi membaca ini pun juga kita bebaskan, artinya kamu tidak usah baca teks secara literik sampai kamu harus hafal, tetapi banyak materi-materi lain yang tidak ada di dalam bukumu yang kamu bisa mencarinya di luar. Jadi itu kalau dilakukan oleh guru-guru sekarang, itu memang kita kembali kepada metode. Jadi dengan metode biasanya jalan-jalan yang tertutup seperti tadi itu akan menjadi terbuka. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Iya, satu pertanyaan terakhir yang belum dijawab nanti sekaligus kan Bapak dan Ibu bisa kayak pesan terakhir sebelum kita tutup konversi. Tidak ada yang diakui negara secara resmi. Ya, poin sebenarnya dalam penulisan sejarah Indonesia, kita berangkat dari satu sudut bahwa dunia kehidupan kita sekarang sesungguhnya penuh kekerasan, dan kekerasan itu tidak pernah hilang, terus bercekal dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu berulang dari sampai ke reformasi, lalu juga peristiwa-peristiwa sampai mencari ujungnya ada di mana. Kenapa kekerasan itu terus terjadi? Sehingga tadi dari teman-teman bilang bahwa penulisan sejarah membantu kita untuk memutuskan modus kekerasan dalam kehidupan kita, dan kita ingin memutus itu. Hanya saja sejarah yang kita pelajari sekarang, sejarah yang disebut sebagai sejarah resmi adalah sejarah yang dibuat ketika baru muncul sebagai satu negara menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Dan itu problematik. Kenapa? Karena setelah kita melihat misalnya korban-korban pelanggaran HAM dan sebagainya, dalam narasi sejarah itu mereka adalah pemberontak, mereka adalah perusuh, pengkhianat, dan lain sebagainya. Jadi kita membiarkan orang tetap hidup dalam trauma, di dalam tradisi narasi sejarah yang terus kita pakai sampai sekarang. Sehingga posisi saya kalau ditanya, sejarah seperti apa yang harus kita buat? Sejarah baru yang bernilai pada hak asasi manusia dan kesadaran kita sebagai civic tradition, kesadaran kita sebagai warga yang demokratis dan bebas. Di situ bukan sebagai satu negara dari sumber kebenaran. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita saksi yang berbeda dari bermacam-macam peristiwa yang lima. Memang sejarah pasti membutuhkan berada dalam ruang dialog yang bebas. Problemnya di Indonesia, ruang dialog itu dimatikan. Yang benar adalah satu versi sejarah negara. Itu problemnya. Bukan problem pada banyak bangsa dengan lima, tapi ada kebenaran tunggal yang terus dipelihara sampai sekarang. Saya kira itu. Kita mau menambahkan. Silakan. Saya mau menambahkan tentang penulisan sejarah baru yang selama ini sejarah tadi juga banyak disampaikan itu sejarah tunggal dari negara. Sejarah yang harus kita tulis bukan penulisan tapi kualifikasi sejarah yang menggunakan atau yang memakai sumber-sumber dari narasi korban. Jadi pengalaman korban saya sebut sebagai recalling memory, memanggil kembali ingatan-ingatan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dituliskan menjadi sebuah narasi sejarah baru yang berangkat dari suara-suara korban. Dan suara korban ini menjadi satu bentuk dari trauma healing. Trauma healing bukan saja dari korban, tetapi juga trauma healing dari komunitas. Karena komunitas menjadi penting untuk di komunitas penting untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Jadi kebenaran itu
kita mulai dengan memanggil kembali, recalling memory dari narasi korban. Untuk 65, narasi korban menjadi sangat penting. Ya. Bagaimana korban-korban dari buruh, dari pelantungan, dari beberapa negara itu dipanggil kembali untuk diceritakan menjadi sumber sejarah, menjadi sejarah resmi bahwa inilah yang terjadi pada tahun 65. Itu adalah sebuah proses klarifikasi sejarah dan bagian dari healing, ya, healing. Baik, mungkin terakhir untuk kepada para pembicara di sini bisa menyampaikan pesan apa yang disampaikan terakhir untuk teman-teman sebelum kita tutup. Mungkin mulai dari sebelah sana, Bang Bukan, silakan Bang. Oh, atau ada yang pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah jelas? Nanti silakan. Biasanya suka langsung nanya satu-satu, Pak. Oke, baik, silakan Bang. Ya, pertama menurut saya politik selektif yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam penegakan hak asasi manusia, saya kira ini menjadi salah satu persoalan hari ini, termasuk juga dalam isu penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Jadi yang dimaksud dengan politik penegakan HAM yang selektif ini satu model politik penegakan yang lebih mengedepankan isu-isu HAM yang sifatnya tetapi agenda HAM, isu dan agenda HAM yang secara politik memiliki berisiko secara politik ini kecenderungan dihindari. Termasuk juga dalam isu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak hanya selektif dalam dua pendekatan tadi, gitu ya, lebih mengutamakan pendekatan judicial, tapi secara bersamaan mengabaikan mencoba menegasikan pendekatan judicial. Tetapi dalam pendekatan yang judicialnya itu sendiri juga terjadi model langkah-langkah yang bersifat selektif tadi. Gitu ya. Misalnya nggak ada pengungkapan kebenaran, urusan sejarah, ya. Kemudian nggak ada misalnya permintaan maaf. Gitu. Jadi termasuk juga dalam konteks pendekatan judicial. Jadi ya kalau ditarik lagi ke belakang, saya kira ini juga berkaitan dengan model politik yang akomodatif sejak 2014 gitu ya, yang yang didorong diterapkan gitu ya, termasuk dalam konteks kebijakan-kebijakan. Sehingga kemudian dalam isu penegakan hak asasi manusia, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Usman, bukan optimisme tapi pesimisme yang muncul. Sekarang tinggal setahun lagi kurang lebih apa yang bisa dijanjikan oleh Presiden Jokowi dalam penyelesaian kejahatan masa lalu. Mungkin nggak janji lagi, apa yang bisa diselesaikan? Apa yang bisa diselesaikan? Apa yang bisa dilakukan secara konkret terhadap dua pendekatan tadi? Pemenuhan hak korban tetap itu harus didorong karena itu juga menjadi bagian dari kewajiban konstitusional negara. Tetapi juga pendekatan judicial juga harus tetap dijalankan. Saya menolak misalnya argumen bahwa pelakunya sudah banyak yang meninggal. Buat saya ini bagian dari narasi negara yang coba menutup-nutupi kejahatan masa lalu, gitu ya. Menutupi kebenaran masa lalu dengan alasan tadi, termasuk juga pengabaian terhadap narasi korban. Thank you Bang Kufran. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, kalau dari saya singkat saja, sudah ada beberapa hal. Itu salah satu di antaranya berbicara berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Memang pemenuhan atau pemulihan hak itu satu hal. Tapi yang tidak jauh kalah penting itu berkaitan dengan soal pengungkapan kebenaran dan juga akuntabilitas hukum terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan yang terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.
Tentunya untuk kemudian mempermudah negara mengungkap dan juga menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat dalam proses judisial, itu tidak menempatkan orang-orang yang bermasalah secara hak asasi manusia menempati posisi-posisi strategis agar pengungkapan dan juga penyelesaian pelanggaran hak manusia berat itu dapat selesai secara sistematis. Terima kasih. Ya, sebagai kata akhir, melihat sejarah bagi saya bukan hanya kita menghantui masa lalu dalam kehidupan ini. Kita menginginkan satu langkah. Poin pentingnya adalah kita menghilangkan infeksi yang membusukkan kehidupan demokrasi kita masa kini dan masa depan apabila masa lalu kita tidak kita benar dan kita dari saya sendiri. Terima kasih. Mungkin dari Bu Ratna. Kalau dari saya, karena berkaitan dengan masalah pengajaran, satu hal yang perlu digarisbawahi, sebenarnya bicara sejarah itu adalah bicara kebenaran. Jadi jangan sampai apa yang sudah terjadi di masa lalu, bagaimanapun buruknya, itu tetap harus diungkap. Justru itu akan menjadi satu pembelajaran bagi generasi muda kita untuk semakin dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena tanpa mereka tahu masa lalu seperti apa yang pernah ada di negaranya, itu akan menjadi susah ketika dia harus melangkah keluar menemui dunia lain yang ternyata kok mereka bisa tahu masa lalunya dengan gamblang, tapi kok kita di sini ada yang kita kasih. Dan saya juga berharap bahwa tetap harus ada klarifikasi tentang materi-materi sejarah yang diajarkan di sekolah. Dalam waktu 1 tahun ini, menurut hemat saya ada 3 hal yang bisa diselesaikan. Yang pertama, menerbitkan laporan lengkap tim PPHAM tentang 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui dan disesalkan oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, di dalam pengajaran sejarah itu selalu diperlukan acuan atau pegangan. Pada masa Orde Baru dikenal sejarah nasional Indonesia. Dan meskipun tidak eksplisit disebutkan, namun kita bisa memandang Indonesia dalam hal sejarah itu sebagai buku acuan dalam pembuatan pelajaran sejarah di sekolah. Saya mengusulkan supaya dalam waktu dekat ini dilakukan revisi, koreksi, dan penambahan satu pada jilid 7. Indonesia dalam arus sejarahnya terdiri dari 8 jilid, dari jilid prasejarah sampai jilid reformasi. Nah, pada jilid 7 itu supaya ditambahkan tentang berbagai versi mengenai G30S tahun 65. Yang kedua, pada jilid 8 itu ditambahkan tentang 12 pelanggaran HAM berat yang sudah diakui dan disesalkan oleh Presiden Jokowi. Mungkin bukan hanya 12 saja, tapi seperti disampaikan oleh Usman tadi, ada Tanjung Priok, ada kasus Kuda Tuli 27 Juli tahun 96, Timur, dan itu juga bisa dimasukkan. Namun, saya beranggapan bahwa penambahan 2 bab ini bisa dilakukan dalam waktu beberapa bulan ini. Dan tentu kita beranggapan atau berpandangan bahwa buku itu tidak harus dicetak. Sekarang buku itu bisa bikin dalam bentuk e-book atau PDF yang bisa disebarkan dengan segera. Jadi ini bisa dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Saya tidak akan ngomong, tapi saya akan membacakan poin terakhir yang menurut saya sangat penting, yaitu kami menyatakan bahwa negara harus
harus segera dan tanpa syarat menunaikan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya untuk melakukan penulisan ulang sejarah demi mengungkap kebenaran, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan sebagai tanggung jawab negara atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jika negara tidak memenuhi kewajiban itu, maka negara telah melanggengkan impunitas, menggelapkan fakta sejarah. Jadi, negara telah menggelapkan fakta-fakta sejarah. Ya. Fakta sejarah kejahatan kemanusiaan, bahkan menghindar dari kewajiban untuk memuliakan harkat dan martabat dan integritas bangsa ini. Bangsa ini sudah kehilangan integritas. Bangsa ini sudah kehilangan integritas tidak saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dan ini semua adalah tanggung jawab negara. Poin terakhir itu menjadi sangat penting. Mungkin sebagai penutup, kita juga tidak boleh misalnya memberi kesan bahwa yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat itu atau kejahatan kemanusiaan hanya ada di masa lalu. Saya kira di masa kini pelanggaran HAM berat itu terus terjadi. Kalau kita ambil contoh Papua misalnya, pembunuhan terhadap pendeta Yeri Najanembani, kedua keponakannya dibunuh, lalu jenazahnya dibakar, dihilangkan, dibuang. Itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan konten terus berlangsung. Dan jangan lupa bahwa yang disebut masa lalu itu bukan hanya kekerasan politik yang dulu ditempatkan sebagai kekerasan ideologi seperti itu, tapi juga kekerasan politik negara untuk menutupi keserakahan kekuasaan dalam mengambil kekayaan alam di Papua, di Aceh, atau di Kalimantan, di Sumatera. Yang hari ini mulai terjadi dengan perampasan tanah-tanah suku adat, pembakaran hutan, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, kemudian pertambangan yang meningkatkan pencemaran di bumi Indonesia ini. Undang-undang Omnibus adalah undang-undang yang tidak lebih dari sebuah repetisi pengulangan dari kebijakan ekonomi Orde Baru yang dijalankan secara represif. Jadi lagi-lagi banyak hal yang belum terungkap. Peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang-Sari, peristiwa 27 Juli, peristiwa pembunuhan Munir, peristiwa hal banyak yang mungkin tidak bisa disebutkan, tetapi intinya seharusnya Jokowi memberi waktu yang adil sejak awal pemerintahan. Seharusnya sebagai kepala negara dia belajar dari Raul Alfonso atau dari presiden-presiden Argentina setelahnya yang menunjukkan bahwa tidak bisa sekedar menyelesaikan ini dalam dua pernyataan. Tidak bisa. Apalagi tidak mau mengubah kebijakan yang diskriminatif. Apa yang MPR tidak mau dirubah. Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2008 tidak mau dirubah. Ini saya kira masalah yang sangat serius. Dan Jokowi berkali-kali di awal pemerintahan, saya akan mencari uji tutur. Saya akan mencari kejelasan hukumnya. Apakah masih hidup? Itu janji yang susah. Saya kenal Tukul, saya kenal istrinya, saya kenal anaknya. Itu klaim-klaim yang hari ini hanya membuat saya semakin yakin bahwa tidak ada ketulusan itu, tidak ada kesungguhan. Karena kalau kesungguhan itu diwujudkan, dia akan mengganggu keinginan dirinya untuk mempertahankan privilege kekuasaan di negeri hari.
ada ketakutan pada instabilitas politik, ada ketakutan pada kehilangan pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga ia terus-menerus berjalan bersama beban masalah. Saya kira ini hanya peringatan yang sebenarnya tidak banyak yang kita ingin taruh lagi harapan itu pada Jokowi. Kalau dia masih mau melaksanakan, ya harus dilaksanakan karena itu kewajiban konstitusi. Terima kasih banyak atas feedback ini ya. Pertama mengenai pengakuan tentang kompleks yang masalah kami. Tapi tidak juga kurang penting adalah memberi bentuk pada percakapan kita ini dari segi optimisme atau pesimisme. Mulai dari situ saja. Dua sikap itu bias. Kalau kita pesimis, itu kita juga bias. Kalau kita optimis, itu pun kita bias. Nah, yang sekarang yang kita ada ternyata menurut yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tadi secara bulan saja ya, sejarah ini terlalu penting diserahkan kepada para sejarah. Ya. Barangkali yang kita perlu lakukan, kami di sini tidak menganjurkan, tidak serta-merta menganjurkan dibentuk komisi klarifikasi sejarah. Tidak, ya. Itu mohon di. Karena kalau kita ajukan saja simplifikasi, bentuk komisi klarifikasi sejarah, itu tuan pemerintah. Setelah itu makin ruwet. Kapan-kapan itu dilakukan. Dan tidak terjadi, tidak ada pembelajaran bagi rakyat. Nah, karena itu momen hari ini hanya untuk memulai proses penyadaran diri saya tentang apa yang terjadi. Satu contoh yang jelas, kita tahu apa yang terjadi pada tahun ini. Dan 8 jenderal pilihan itu terakhir. Itu 3 hari terakhir sampai mengatakan. Tetapi cerita tentang ratusan ribu rakyat yang dibunuh. Ada tempat di dalam sejarah ini? Tidak ada. Nah, karena itu sejarah yang ditulis itu sebetulnya statusnya hampir-hampir dongeng gitu. Bisa. Yang masih harus dicari kebenaran apa yang terjadi kita tidak tahu. Kita tahu bahwa itu terjadi dan mungkin fakta dibantah. Tapi hanya sampai di sini fakta itu ada. Selebihnya itu satu upaya yang sangat sistematis untuk membangun kisah itu. Nah, jadi jangan mengharapkan bahwa terlalu kemana-mana begitu ya untuk mengadvokasi sesuatu. Ini saya dulu. Mari kita bergerak bersama-sama penyadaran tentang masalah yang terjadi, yang akibatnya begitu cedera kecerdasan bangsa sampai kita tidak sadar bahwa selama 50 tahun terakhir kita dituntun oleh kisah dan dongeng sejarah yang dilakukan selama itu bergenerasi satu format teori sejarah sudah diterapkan dan itu yang menjadi yang mengatur perilaku kita sebagai warga negara dan semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah 65 itu boleh dikatakan bersumber pada kekerasan politik yang tidak diselesaikan pada tahun itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan panelis semua. Terima kasih
Ratna, Pak Rizky, Bu Ika, Mas Yusman, Pak Marzuki, Bang Andi juga, dan juga Bang Gufron. Terima kasih telah memaparkan sikap, pandangan, dan respon terhadap peristiwa yang selama ini terjadi. Kurang lebih mengenai pelanggaran HAM berat ini sudah intens sejak awal tahun. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan segera dilaksanakan, walaupun tak pesimis. Cuma kita hanya bisa berharap pandangan hari ini didengarkan dan disebarluaskan oleh rekan media. Saya tutup konferensi pers ini kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh media. Saya tahu karena ini dari satu persatu narasumber, silakan saja nanti. Saya tutup di sini. Terima kasih semuanya. Salam sehat.